Lebih tidak tahu diri. Bab 101. Apa yang kamu lakukan? Jangan kemari. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan lagi denganmu. Yuki mundur hingga ke sudut ranjang. Melihat Rehan dengan ekspresi wajah yang penuh iblis, Yuki tahu apa yang ingin dia lakukan. Yuki, sudah lama tidak berjumpa. Memangnya kamu tidak rindu denganku? Rehan berbicara dengan suara rendah, perlahan berjalan ke tepi ranjang. Aku merindukan kamu. Sudah gila kali kalau aku merindukan kamu. Yuki mengatakannya belak-belakan. Dia tidak takut Rehan marah karena dia sudah bebas. Nona kecil, biar aku lihat isi hati kamu yang sebenarnya. Rehan dibuat kesal oleh kata-kata Yuki. Sambil berkata, satu tangannya merangkul Yuki, kemudian mendekapnya. Dia menciumnya, semakin mesra dan semakin mesra. Ciuman Rehan biasanya dicampur kekesalan, tapi ciuman hari ini sungguh lembut. Yuki merasakan badannya bergetar. Dari dulu dia tidak takut orang jahat terhadapnya. Dia hanya takut jika ada orang baik terhadapnya. Orang lain jahat terhadapnya, dia sudah sangat terbiasa. Semenjak bisnis ayahnya bangkrut, dia telah menemukan banyak kedinginan dan hinaan. Dia sama sekali tidak takut orang jahat terhadapnya. Tetapi dia sungguh tidak tahan jika ada orang baik kepadanya. Jika mendapat perlakuan baik dari seseorang, dia pasti akan berusaha untuk membalas kebaikan itu, bahkan melakukan lebih dari yang orang lain lakukan kepadanya. Saat ini, dalam ciuman Rehan tidak lagi mengandung amarah dan ketamakan seperti dulu, melainkan ada sesuatu yang tidak biasa. Ciuman Rehan lebih banyak mengandung rasa bersalah, belas kasih, dan kerinduan yang mendalam. Yuki bukan orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan perasaan yang terkandung dalam ciuman Rehan? Mungkin Rehan memang tidak sejahat yang dipikirkan. Tetapi bagaimana dengan kematian ayah? Jika dia memang ada perasaan terhadapnya, lalu mengapa membiarkan ayahnya mati di rumah sakit? Rehan tiba-tiba melepaskannya, berkata dengan galak dan nada peringatan. Yuki, tolong lebih fokus. Yuki membuka matanya. Tatapan matanya pas di depan mata Rehan yang hitam pekat. Dalam matanya tertulis, memiliki. Dia menunduk, mendekati wajahnya. Yuki, tolong lebih fokus. Saat berciuman denganku, dalam hati kamu hanya boleh ada aku. Kalimat terakhir diucapkannya seperti anak kecil yang keras kepala. Yuki terkejut dan mata terbelalak. Inilah Rehan yang selama ini terkenal dengan keangkuhan dan jiwa cueknya. Melihat Yuki kaget, Rehan merasa tidak beres. Kenapa dirinya mengucapkan kalimat-kalimat itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Sungguh sial. Demi memenuhi hasratnya, lagi-lagi Rehan menempelkan bibirnya ke bibir Yuki. Saat berciuman, Rehan merasa sedikit capek. Yuki pun menutup mata. Dia lelah. Sekujur tubuh tidak bertenaga. Hanya mata yang terbuka lebar. Apa yang sedang dia lakukan? Ayahnya mati karena darah dingin Rehan. Tapi dia malah membiarkan Rehan mesra dengannya seperti ini. Yuki, apakah kamu masih punya hati? Dia merasa bersalah. Dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Air mata pun akhirnya terjatuh. Tidak, dia tidak boleh ditahan Rehan seperti ini. Dia harus kabur dan melarikan diri. Yuki mencoba memanggil. Rehan. Rehan tidak menjawab. Yang terdengar hanyalah suara napasnya yang pelan. Yuki mulai tenang. Dia mencoba menggeser tubuhnya dan melepaskan diri dari Rehan.
Tetapi pelukan Rehan sungguh erat. Yuki tidak bisa bergeser sedikit pun. Dia tidak berani terlalu mengeluarkan tenaga karena takut Rehan terbangun. Yuki panik hingga seluruh badannya keringatan. Dia mencoba menendang pinggang Rehan menggunakan kakinya. Kemudian berpura-pura berbicara dalam keadaan setengah tidur. "Rehan, panas sekali." Rehan yang matanya sedang tertutup kemudian berbalik. Pahanya malah menimpa perut Yuki, membuatnya semakin tidak bisa bergerak. Yuki membalikkan kepala dan diam-diam melirik Rehan. Mata Rehan masih tertutup. Bulu mata yang lentik menutupi matanya, hidung yang mancung, dan bibir yang tipis. Yuki terbengong melihatnya. Rehan yang sedang tertidur tidak lagi terlihat kejam. Terlihat sangat berwibawa dan membuat orang tidak berhenti untuk menatapnya. "Hei, sudah cukup lihatnya?" Rehan yang matanya sedang tertutup tiba-tiba bertanya. Yuki seketika kaget setengah mati. Rehan memeluk Yuki semakin erat, memperingatinya dengan suara rendah. "Ingin kabur? Yuki, jangan mimpi ya." Lengan sekeras baja melingkar dan menahan tubuh Yuki, menunjukkan kekuasaan Rehan. Yuki mulai membantah. Dia mulai meronta-ronta ingin melepaskan diri. "Cepat kamu lepaskan aku. Modus pun sudah kamu lakukan. Sekarang cepat lepaskan aku. Aku bebas. Kamu tidak ada hak untuk mengontrolku lagi." Rehan tetap menutup matanya, berkata dengan suara pelan dan lemas. "Aku tidak berhak. Yuki, kamu coba lihat kamera di samping ranjang itu." Yuki membalikkan kepala dan melihat ke arah samping ranjang. Dan di sana beneran ada kamera berbentuk daun. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Yuki mulai panik. Ada kamera tersembunyi di ranjang. Pasti ada yang tidak beres. Rehan masih menutup mata, tertawa dengan bangga. "Tentunya merekam permainan kita tadi." Selesai berkata, dia membuka mata dan dengan pandangan memancing melihat Yuki sambil tertawa. Yuki merasa kepalanya seketika pusing. Dirinya seolah-olah hancur. Laki-laki ini sungguh tidak tahu malu. "Kapan kamu melakukan ini?" Dia mengambil kamera dan melemparnya dengan kuat ke lantai. Dilempar pun tidak ada gunanya. Video sudah otomatis dikirim ke komputerku. Rehan malas membuka matanya dan berkata dengan malas-malasan. Yuki menjulurkan tangan mengambil laptop di meja. Tangannya baru saja mulai menjangkau. Rehan memberitahu dengan nada datar. "Laptop ini dan komputer aku yang lain saling tersambung. Kamu hancurkan dia juga tidak ada gunanya, karena masih akan tersimpan di komputer lainnya." Yuki marah hingga wajahnya memerah. Sungguh sial, ternyata Rehan sudah memikirkan semua rencana ini. "Yuki, kamu mengalah saja. Kepintaran kamu ini tidak dapat mengalahkanku. Kamu selesaikan saja dulu kontrak kita. Mungkin setelah ini aku akan muak dan pasti akan melepaskan kamu." Kata-kata tidak berperasaan diucapkan oleh Rehan dengan sangat santai. "Kamu?" Yuki marah hingga tak mampu berkata. Untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu, satu-satunya cara adalah bersikap lebih tidak tahu malu dibandingkan dirinya. Yuki menggigit giginya. Dengan berani dia meniru nada bicara Rehan dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu sebarin saja video tadi. Lagi pula aku hanya orang biasa dan tidak dikenal banyak orang. Silahkan kasih orang lihat. Beda dengan kamu seorang direktur."
Semua orang tahu kebesaran namamu. Aku rasa semua orang pasti lebih tertarik dengan laki-laki di dalam video itu. Rehan tiba-tiba membuka mata, menatap Yuki dengan dalam. Kepintaran kamu sepertinya semakin meningkat ya. Yuki kesal dan tertawa. Kalau aku bodoh, mungkin sudah tinggal tulang dibuatmu. Rehan kembali menutup matanya. Dalam wajahnya terpampang senyum bahagia. Yuki, bagaimana kalau dengan narkoba? Heroin? Apakah kamu takut dengan heroin?